Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam S3, senyum, sehat, semangat. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai hospitalisasi pada anak. Anak yang mengalami hospitalisasi adalah anak yang mengalami suatu krisis. Karena di sini anak berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan asing atau lingkungan yang baru yang ada di rumah sakit, dan hal ini sebagai stresor pada anak. Nah, perubahan kondisi ini menjadi masalah yang besar. Mengapa demikian? Karena dapat menyebabkan ketakutan dan kecemasan pada anak, sehingga menyebabkan perubahan fisiologis dan psikologis. Untuk respon fisiologisnya bisa berupa berdebar, kemudian denyut jantung meningkat, pola nafas cepat, nafsu makan menurun, bahkan mungkin yang tadinya anak tidak pernah ngompol menjadi ngompol kembali atau menjadi lebih manja. Selain anak mengalami respon fisiologis, di sini anak juga mengalami perubahan perilaku yang tadinya tidak rewel menjadi rewel, kemudian gampang gelisah, gampang menangis, mudah marah, tidak sabar, tegang, karena anak merasa tidak nyaman dengan lingkungan yang baru yang ada di rumah sakit. Dan hal ini bisa menyebabkan terjadinya gangguan pada proses perawatan dan pengobatan pada anak itu sendiri. Hospitalisasi ini juga berdampak pada perkembangan anak. Tetapi hal ini tergantung juga dari faktor fisik anak, keadaan perawatan, serta adanya keluarga. Hospitalisasi ini juga memberikan dampak pada anak, baik itu dampak jangka pendek maupun dampak jangka panjang. Untuk dampak jangka pendek, biasanya anak melakukan penolakan terhadap tindakan perawatan dan pengobatan. Dan ini juga mempengaruhi terhadap lamanya hari perawatan dan juga dapat memperberat kondisi anak. Untuk dampak jangka panjang, di sini anak bisa mengalami kesulitan dan kemampuan membaca. Misalnya yang sudah sekolah di PAUD atau di TK, ya. Dan juga bisa mengalami gangguan bahasa atau perkembangan kognitif, serta menurunnya kemampuan intelektual dan sosial, serta fungsi imun. Hospitalisasi adalah anak yang mengalami sakit, kemudian dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan suatu pengobatan atau perawatan medis atau prosedur operasi, pemeriksaan diagnostik, atau menstabilkan atau pemantauan kondisi tubuh dari anak. Meskipun hospitalisasi tadi memberikan dampak, tetapi dapat juga memberikan manfaat, yaitu misalnya menyembuhkan anak, kemudian memberikan kesempatan anak untuk mengatasi stres dan kompeten dalam kemampuan coping, serta memberikan pengalaman bersosialisasi yang lebih luas, ya. Jadi misalnya yang satu kamar sama-sama sakit, kemudian berkenalan, kemudian bermain bersama untuk menghilangkan stres. Nah, itu termasuk manfaat dari hospitalisasi. Sedangkan manfaat psikologis yang didapat yaitu dapat membantu mengembangkan hubungan orang tua anak. Jadi lebih akrab, ya. Yang tadinya mungkin orang tuanya sibuk, kemudian saat anaknya sakit menjadi lebih sering bertemu anaknya untuk menunggui anaknya. Nah, ini salah satu manfaat psikologisnya. Kemudian juga memberikan kesempatan belajar pada anak untuk mengatasi tadi mekanisme copingnya untuk mengatasi stres, ya. Juga meningkatkan penguasaan diri. Kemudian menyediakan lingkungan sosialisasi. Jadi mengenal lingkungan baru, kemudian mengenal teman baru, kemudian bagaimana mengatasi
pada saat di rumah sakit mengatasi stresnya, kemudian beradaptasi dengan lingkungan yang baru tadi. Manfaat pada hospitalisasi membantu mengembangkan hubungan orang tua anak tadi, misalnya kedekatan antara orang tua dan anak akan nampak pada saat anak dirawat di rumah sakit. Jadi lebih intens ya bertemunya, atau mungkin pada saat menunggui cara berkomunikasinya. Yang kedua, hospitalisasi ini dapat menyadarkan orang tua dan memberikan kesempatan untuk memahami anak bereaksi terhadap stres, ya, terhadap lingkungan baru, belajar beradaptasi dengan lingkungan baru. Kemudian, orang tua dapat lebih memberikan dukungan pada anak untuk siap menghadapi pengalaman di rumah sakit, serta memberikan pendampingan pada anak setelah pemulangannya. Jadi lebih mungkin menambah wawasan ya. Salah satunya misalnya sakitnya, yang tadinya kenapa kok sampai dirawat di rumah sakit, kemudian harus menghindari apa supaya tidak sampai dirawat di rumah sakit yang terkait dengan penyakit yang dideritanya tadi. Manfaat tentang menyediakan kesempatan belajar maksudnya adalah pada anak yang lebih besar, maksudnya usianya lebih besar ya, misalnya di atas usia SD misalnya. Ini memberikan kesempatan belajar tentang penyakit yang dideritanya, juga memberikan pengalaman terhadap profesional kesehatan, sehingga nanti bisa berdampak pada anaknya untuk mengikuti profesi dari kesehatan, misalnya tertarik dengan tugas perawat atau tertarik dengan tugas dokter atau tenaga kesehatan yang lain, sehingga dia bisa mencari tahu tentang profesional kesehatan yang nantinya dapat menjadikan cita-citanya. Kemudian yang kedua, orang tua dapat belajar tentang kebutuhan anak untuk mandiri. Nah, ini salah satu manfaat yang dirasakan juga. Jadi anak belajar mandiri, misalnya orang tua tidak bisa menemani 24 jam. Untuk anak-anak yang lebih besar, misalnya usia SD, itu bisa ditinggal ya. Tapi tentunya dengan memberikan kepercayaan pada anak untuk bisa melakukan. Jadi salah satu belajar mandirinya di situ. Jadi tidak tergantung saja dengan orang tua, kecuali kalau anaknya itu masih balita yang tentunya perlu perhatian yang lebih. Kemudian bagi anak dan orang tua ini juga dapat menemukan sistem support yang baru, yang tadinya mungkin hubungannya jauh dengan orang tuanya karena orang tuanya sibuk. Nah, pada saat anak sakit menjadi lebih dekat, sehingga menjadi support tersendiri bagi anak. Manfaat untuk meningkatkan penguasaan diri di sini maksudnya adalah anak akan menyadari bahwa mereka tidak disakiti atau ditinggalkan, tetapi mereka akan menyadari bahwa mereka dicintai, dirawat, diobati dengan penuh perhatian. Jadi ini sebagai salah satu ungkapan rasa kasih sayang ya. Karena ditaruh di rumah sakit atau pada saat dirawat di rumah sakit itu bukan karena ditinggal, tetapi memang supaya mendapatkan perawatan dan pengobatan sehingga lekas sembuh dari sakit yang diderita. Kemudian pada anak yang lebih tua ini hospitalisasi memberikan pengalaman hidup yang lebih baik. Jadi yang misalnya terkena penyakit tipes misalnya karena mungkin jajannya sembarangan, nanti menjadi pengalaman hidup sehingga nanti pada saat membeli jajan di sekolah dia akan memilih jajanan yang sehat. Selanjutnya, manfaat menyediakan lingkungan sosialisasi di sini adalah pada saat hospitalisasi, anak dapat memberikan kesempatan untuk penerimaan sosial. Hubungan antara orang tua anak akan merasa bahwa krisis yang dialami tidak hanya oleh mereka sendiri, tapi juga dirasakan oleh orang tua yang lain yang sama-sama anaknya sedang sakit. Ya. Jadi mereka biasanya saling menguatkan, saling support.
Kemudian yang kedua, hubungan anak orang tua ini akan menemukan kelompok sosial baru yang memiliki masalah yang sama, sehingga memungkinkan mereka akan lebih berinteraksi, bersosialisasi, atau mendiskusikan sesuatu hal yang sama terhadap apa yang mereka rasakan. Jadi seperti pengalaman saya dulu waktu bimbingan di Sanglah, itu di sana ada orang tua yang memang ada kumpulannya tersendiri ya, terutama pada orang tua yang mempunyai anak dengan penyakit kronis. Nah, karena kronis kan tentunya istilahnya bolak-balik atau mungkin sering untuk berobat ke rumah sakit, sehingga mereka saling memberikan support, saling memberikan kekuatan, atau mungkin kalau misalnya mengalami masalah yang sama, mereka akan saling memberikan perhatian serta dorongan, motivasi supaya mereka lebih bisa untuk menerima keadaannya dan juga ada semangat baru atau semangat untuk sembuh. Selanjutnya, setelah mengikuti materi ini, kerjakan kuis yang ada linknya. Kemudian di bagian akhir nanti saya selipkan tugas yang saya sebutkan di sini ya. Jadi setelah saya menjelaskan tadi berbagai dampak yang bisa terjadi pada anak, nah kalian bisa mencari dampak yang dialami anak selain yang sudah saya jelaskan dalam materi ini. Jadi dicari ya, minimal 3. Pada anak-anak yang mengalami hospitalisasi yang tadi menimbulkan berbagai dampak, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, di sini perlu adanya suatu terapi yang dapat memberikan atau menstimulasi tumbuh kembang anak meskipun anaknya sakit ya. Jadi di sini namanya terapi bermain pada anak sakit. Nah, terapi bermain ini merupakan kegiatan yang menyenangkan ya, karena berdasarkan keinginan, karena tujuannya juga bersenang-senang sehingga anak ini dapat melepaskan stresnya tadi, rasa frustrasinya, dan juga berhubungan dengan orang lain dan mendapatkan kegembiraan bersama-sama. Selain itu, terapi bermain ini meningkatkan daya pikir anak untuk mendayagunakan aspek emosional, sosial, serta fisika, serta dapat meningkatkan kemampuan fisik, pengalaman, pengetahuan, dan keseimbangan mental anak. Nah, untuk selanjutnya, terapi bermain akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 감사합니다. 사랑해요.